Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami tim Kartaji Warawiri Golek Timedi. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita eksplor ke Bukit Brangas ya. Ya benar. Ini melanjutkan eksplor yang kemarin sempat tertunda karena ini kami khawatir dengan Dewi Rangon yang sudah lama disekap oleh Bargo Sewu ya teman-teman, dan berarti sudah hampir lah. Iya, kemarin kita datang ke sana tapi hanya sampai di depan gerbang Bargo Sewu. Akan tetapi banyak sekali ular berserakan dan kami sangat bukannya takut ya, tapi gigil dan bahayanya itu ular-ular sangat berbisa dan itu sangat tidak memungkinkan untuk dilalui oleh manusia. Tapi kita lagi menunggu kabarnya Trisula Nogogeni bagaimana, makanya kami ke Bukit Brangas teman-teman ya, untuk menemui Trisula Nogogeni, dan mudah-mudahan Trisula Nogogeni sedang berada di tempatnya dan bisa tahu kabar terkininya seperti apa ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita niwiti ya. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, siapa nih Mbah? Eyang Datuk Giri. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Ada apa Eyang kok sampai ada di Bukit Brangas ini? Saya habis mengantar Dewi Rangon. Kok Eyang Datuk Giri tahu Dewi Rangon? Memangnya tahu permasalahannya? Iya, permasalahannya saya waktu itu ingin ke rumahmu, akan tetapi saya bertemu dengan makhluk yang bernama Bargo Sewu. Ia mempunyai energi yang jahat. Saya hentikan dan saya bertanya, mau kemana? Akan tetapi dengan saya bertanya, makhluk itu membalasnya dengan serangan. Lalu bagaimana kejadiannya bisa seperti itu ya? Dan saya bertanya lagi, akan tetapi makhluk itu sangat sombong dan mau mengajak berantem, bertarung. Dan saya ladeni. Saya bertarung dengan makhluk itu. Akhirnya makhluk itu pun kalah. Dan makhluk itu menceritakan akan ke rumahmu itu ada maksud yang sangat tidak baik. Ada maksud, tujuan apa itu yang mau datang ke rumah saya? Makhluk itu mempunyai
rasa dendam yang sangat besar sekali padamu. Kenapa kok bisa sampai seperti itu, Eyang? Ia mempunyai rasa dendam karena kamu ini mengirimkan doa atau mendoakan Dewi Rangon. Memang seperti itu, Eyang. Dan Bargomosewu merasakan kediamannya itu terporak-poranda dengan doamu itu. Oh, mungkin karena sampean Mbak tadi berdoa untuk Dewi Rangon itu, Mbak. Iya, memang saya di rumah kan berdoa agar Dewi Rangon itu selamat dari Bargomosewu. Berarti berefek ya Mbak doanya sampean ya. Ya, dengan doamu itu Dewi Rangon bisa sampai mau diapa-apain ke Bargomosewu itu tidak apa-apa. Masuklah seperti ini. Dewi Rangon mau diapa-apain sama Bargomosewu itu tidak mempan berkat doamu itu. Dan jadi Bargomosewu marah besar, tidak terima denganmu. Jadi akhirnya datang ke rumahku. Ya, Tapi alhamdulillah Eyang Datugiri mengetahui. Kami sangat berterima kasih sekali dengan Eyang Datugiri yang sudah membantu kami, karena kami sebenarnya hendak mau menemui Trisula Nogogeni. Dan bagaimana kabarnya dengan Trisula Nogogeni? Apakah baik-baik saja, Eyang? Trisula Nogogeni bersama istrinya sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalian ini sudah jangan memikirkan Trisula lagi, karena Dewi Rangon itu sudah saya serahkan ke Trisula Nogogeni. Iya, Eyang. Terima kasih, Eyang. Dan ada satu permasalahan lagi yang sangat penting, kata C. Permasalahan sangat penting. Apa itu, Eyang? Saya Antalaya itu merah kepadamu. Antalaya marah kepada saya, Iya. Astagfirullahaladzim. Ada masalah apa dengan Kenapa Mbak? Saya kurang tahu itu. Kalian ini sedang ditunggu oleh Santalaya di sana. Temuilah Santalaya. Karena saya tidak tahu kemarahan Santalaya terhadapmu. Baiklah, Eyang. Dengan berat hati kami akan menemui Syekh Antalaya. Ya, pergilah. Karena Santalaya sedang menunggu. Saya pamit dulu, kata C. Iya, Eyang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Mbak? Saya bingung, Jum. Syekh Antalaya tumben ini bisa marah sama saya itu loh. Apakah Mungkin sampean punya kesalahan apa Mbak?
terakhir ketemu dengan Syekh Antalaya, saya itu dikasih kayu Telaga Sari. Tapi apakah ada masalah dengan kayu Telaga Sari itu, Ibu? Nah. Ya, Mbak? Maksudnya? Mending apa kita cari aja, Mbah? Ini loh, gemeter loh. Nanti sampean Yuk, Santalanya lagi marah sama saya. Santalaya. Iya, ini permasalahannya. Ya udahlah, yuk Bismillah kita temui apapun apa permasalahannya, resikonya lah. apapun resikonya, kita hadapi lah. Saya terima kalau memang apa seantaranya marah-marah sama saya terima lah dengan ikhlas. Ya kita banget. Mbak, itu siapa, Mbak? Kok mukanya bersinar, Mbak? Siapa? Saya Antalaya. Saya Antalaya. Saya gemeter banget. Coba, Mbak. Ini bisa semuanya. Ya. Gemeter banget. Gimana, Mbak? Gemeter banget. Ya, temuin sama Mbak. Aku di sini aja lah, Mbak. Kanan aja. Ya Allah, baru kali ini saya melihat yang kayak gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Siapa, Mbak? Siapa tadi? Saya Antalaya. Si Antalaya. Apa Mbak? Antalaya. Terus bagaimana ini, Mbak? Ya, sebentar lagi Mbak mau bicara dengan kita. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti daun yang jauh di atas sana, tidak akan pernah terlihat besar, tetapi ketika daun tersebut didekatkan kepada matamu, maka tertutuplah dunia ini. Begitu juga dengan rasa kebencian yang ada di hati. Itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya ketiadaan rasa cinta. Dan juga kegelapan yang engkau saksikan. Itu sebenarnya tidak ada.
Yang ada hanya ketiadaan cahaya. Begitu juga ketika hati sudah dipenuhi rasa kebencian. Di situ pasti cahaya tidak mungkin ada. Dan cinta pudar. Ini semua tentang apa yang kemarin saya katakan kepada tentang kayu telogosari, telogo atau telaga, dan sari yaitu saripati dari rasa yang ada dalam jiwa. Siapa yang tidak kuat dengan energi positif yang telah saya berikan kepadamu dan kepada kayu tersebut, itu akan mengungkapkan isi hati manusia tersebut. Ketika manusia tersebut mempunyai kebencian, maka muncullah kebencian tersebut dan diucapkan dengan nyata. Itu sebenarnya yang saya ingin ajarkan kepadamu, kata Ji. Kamu bisa saja kuat memegang kayu tersebut, tetapi sebagian orang, bahkan teman-teman, akan berseberangan. Tapi engkau tenang saja. Setiap kebencian dari manusia itu selalu ada. Walaupun engkau telah berbuat 1000 kebaikan, kebencian dari manusia akan selalu ada. Tapi tetaplah tenang dan terus berjalan di jalan kebaikan. Saya agak kecewa kepadamu karena engkau tidak mengajarkan kepada orang-orang di sekitar, sehingga mereka lama-kelamaan pasti akan bersih tegang karena perbedaan antara gelap dan adanya cahaya itu begitu jelas. Benar sekali, Syekh. Itu memang kesalahan saya, Syekh. Karena mungkin dalam penyampaian saya terhadap mereka itu kurang dipahami atau kurang dimengerti. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Syekh. Seharusnya kamu meminta maaf kepada dirimu sendiri. Saya hanya mendampingimu. Jikalau ada batu yang akan menggelincirkanmu, kalau aku melihat dahulu, pasti akan aku singkirkan batu tersebut. Sekarang kayu telogosari sudah menyatu dengan. Jadi siapa saja yang
engkau berikan kayu tersebut, insya Allah ada manfaatnya. Sekali lagi, makna Telogosari itu adalah telaga, rasa. Juga kamu harus mengutarakan kepada setiap orang yang kamu berikan kayu tersebut supaya semakin mendalami dirinya sendiri, menyelam ke dalam jiwa sendiri, sehingga akan mengenal Tuhan. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhan. Bukankah begitu? Kamu pasti sudah paham dengan apa yang aku katakan. Sebenarnya aku akan memberikan kepadamu beberapa obat untuk membersihkan diri dari angin yang disebut Tuhan, yaitu angin yang membawa penyakit. Terkadang para ulama itu mengatakan, banyak yang mengatakan Tuhan atau para manusia-manusia yang kurang paham bisa dikatakan santet, sihir, teluh, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini aku belum berani memberikan ada beberapa lagi yang harus kamu lakukan. Teruslah berjalan. Dan jangan lupa engkau membawa cahaya agar yang di sekitarmu mendapatkan penerangannya. Dengan kayu Telogosari ini saja kami sangat takut, kalau sampai-sampai kami ini tidak aman. Dan memang ternyata benar adanya. Kami tidak aman, buktinya sampai saya ditinggalkan oleh teman-teman saya. Dan seperti apa yang saya katakan barusan, kebencian dan rasa cinta itu seharusnya saling melengkapi, karena ketika kebencian tidak ada, maka rasa cinta pun tidak akan tumbuh. Engkau tidak akan mengerti rasa cinta jikalau engkau tidak merasa dibenci. Dan juga sebaliknya, seperti yang aku katakan barusan juga, kebencian selalu ada di benak hati manusia. Walaupun kamu sudah melakukan 1000 kebaikan, tapi tetaplah berjalan dan membawa cahaya agar yang di sekelilingmu itu mendapatkan manfaatnya. Insya Allah agar kami jalani dan melaksanakan ucapan-ucapan dari Syekh Antalaya. Bisa kau pegang tanganmu.
itu hanya sedikit energi untuk perbekalan engkau, karena saya lihat sudah mulai banyak manusia yang akan membutuhkan, apalagi di zaman seperti ini. Banyak orang-orang yang tidak memenuhi segala macam yang disebut. Marilah. Sudah begitu saja yang mau saya sampaikan. Saya sudah sangat tenang karena semua yang mengganjal di hatiku sudah saya omongkan kepadamu. Tetaplah berjalan dan terus berjalan. Bawa obormu agar di sekitarmu bisa terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mbak? Sayang. Yang bersedih Mbak. Yang lainnya beda. Banyak Cuk, untuk disampaikan Cuk. Ayolah kita pulang. Mbak. Jadi teman-teman, ini karena bisa penutupan. Ini saya akan menutup videonya.